Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar ya. Nah, hari ini kembali lagi bersama Miss Julita. Kita akan belajar tematik 4H. Jadi kita sudah di tema 8 ya anak-anak. Di subtema 2, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Nah, sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Let's pray. Lord Jesus, thank you for your blessing. Now we want to start our lesson. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ we pray to you. Amen. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak, yang pertama kita akan mengidentifikasi tokoh-tokoh dalam cerita rakyat. Kemudian yang kedua, kita akan belajar menjelaskan hubungan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Lalu anak-anak akan mendengarkan cerita rakyat, kemudian melihat bagaimana gaya itu bisa berhubungan dengan peristiwa di lingkungan sekitar. Oke? Nah, coba lihat halaman 39 buku kamu. Kita akan membaca bersama-sama dan melihat bersama-sama tentang cerita rakyat Malin Kundang. Malin Kundang adalah seorang pemuda yang gagah. Ia tinggal berdua dengan ibunya anak-anak. Nah, mereka itu amat miskin. Nah, suatu ketika Malin Kundang tertarik untuk pergi merantau ke daerah lain. Ia berkeinginan untuk ikut dengan seorang pemilik kapal besar. Keinginannya yang amat kuat untuk mengubah nasibnya tak dapat dihalang-halangi lagi. Ibunya sendiri merasa sedih ditinggalkan oleh anaknya. Akan tetapi, Malin Kundang berjanji anak-anak bahwa suatu saat akan pulang dan menjemput ibunya. Setiap hari sang ibu melihat ke pantai dan berharap kelak putranya pulang kembali ke rumah. Hari berganti hari, minggu berganti minggu. Tak terasa bertahun-tahun sudah ibu Malin Kundang menanti kedatangannya. Tubuh sang ibu kini sudah tua dan rentah. Ia sering sakit-sakitan anak-anak. Sekalipun demikian, sang ibu tak pernah lupa untuk singgah ke tepian pantai, bertanya kepada para pelaut yang ia temui tentang keberadaan putranya. Sampai suatu ketika, ia mendengar bahwa ada sebuah kapal besar yang datang berlabuh. Terseok-seok, ibu Malin Kundang menghampiri kerumunan orang yang sedang mengagumi keindahan kapal tersebut. Tak lama kemudian, muncullah sosok lelaki gagah dan tampan disertai istrinya yang cantik jelita. Semua orang terpesona, termasuk ibu Malin Kundang yang segera mengenali bahwa lelaki itu adalah Malin Kundang, putranya yang lama tak pulang. Dengan penuh kegembiraan, ibu Malin Kundang berlari menerobos dan berhasil memeluk putranya dengan erat. Seraya terisak, sang ibu bertanya mengapa Malin tak pernah memberi kabar kepadanya. Malin Kundang tertegun saat menatap wajah ibunya. Dalam hatinya, ia merasa bahagia berjumpa kembali dengan sang ibu. Namun, ia merasa malu saat mendapati ibunya telah rentah bungkuk dengan pakaian compang-camping anak-anak. Malin Kundang tidak mau mengakui dan menuduh ibunya telah berdusta. Malin berkata bahwa ia sama sekali bukanlah anak sang ibu. Malin Kundang juga menjelaskan kepada istrinya bahwa ibu yang kini ada di hadapan mereka hanyalah seorang pengemis biasa. Mendengar itu semua, hati sang ibu merasa sedih dan marah anak-anak. Putra yang telah ia nantikan kedatangannya justru bersikap sangat buruk. Tak tahan dengan semua itu, sang ibu mengangkat kedua tangannya dan berdoa kepada Tuhan
agar Tuhan membalas perlakuan buruk maling kundang dengan mengubahnya menjadi batu anak-anak. Doa sang ibu didengar oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Kapal maling kundang terhantam badai. Kapalnya terombang-ambing. Ombak menghantam kapal tanpa ampun. Dalam peristiwa itu maling kundang yang tersadar segera bersujud memohon ampun. Namun apa hendak dikata anak-anak, semuanya sudah terlambat. Maling kundang pun berubah menjadi batu. Kapalnya pun hancur berkeping-keping. Nah anak-anak, ini merupakan salah satu contoh cerita rakyat dari mana? Dari Sumatera Barat. Nah, salah satu cerita ini diceritakan melalui orang-orang yang ada di sana ya. Jadi cerita-cerita ini adalah cerita legenda. Nah, anak-anak perlu ketahui di setiap daerah biasanya memiliki sebuah cerita-cerita yang mereka jadikan sebagai cerita untuk menuntun. Biasanya anak-anak ketika tidur diceritakan atau ketika mereka ingin diceritakan dongeng. Nah, seperti itu legenda ya. Itu adalah contoh cerita fiksi. Nah, kemudian anak-anak dari cerita tersebut kita akan mempelajari beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, siapakah tokoh-tokoh utama dalam cerita tersebut? Nah, tokoh-tokoh utama dalam cerita tersebut tentunya adalah maling kundang sendiri dan ibunya. Kemudian, bagaimana sifat para tokoh tersebut? Iya, kalau ibunya itu sifatnya sangat baik, penyayang, dan sabar menunggu kedatangan maling. Nah, kalau maling kundang gimana sifatnya anak-anak? Iya, maling kundang itu tidak mau mengakui ibunya. Maling kundang itu berperilaku jahat ya, karena dia sudah meninggalkan ibunya. Kemudian ketika ia datang, dia tidak menyadari kalau itu ibunya. Ia tidak mengakui kalau ibunya itu sudah tua dan berpakaian compang-camping. Nah, anak-anak, dari cerita tersebut kita belajar bahwa sebagai seorang anak, kita tidak boleh durhaka kepada orang tua kita. Kita diajar untuk selalu menghargai orang tua kita, tidak seperti maling kundang yang sudah ia durhaka dan tidak mau mengakui keadaan orang tuanya. Ya. Nah, anak-anak, dari cerita tadi kita sudah belajar ya, dari cerita maling kundang, bagaimana kita melihat tokoh-tokoh yang ada dalam sebuah cerita, kemudian sifatnya, kemudian pesannya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang gaya. Nah, mengenai gaya, coba lihat gambar anak-anak. Itu merupakan kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan. Coba lihat gambar B. Nah, tampak seorang pekerja memindahkan barang dengan menggunakan forklift. Nah, alat tersebut bekerja dengan memanfaatkan gaya. Berarti keduanya menggunakan gaya. Kira-kira ada yang masih ingat gaya itu apa? Gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang dapat memengaruhi keadaan suatu benda anak-anak. Nah, contoh gaya misalnya gaya tarik ya. Contohnya lokomotif kereta menarik gerbong, sapi yang menarik pedati, orang yang mengambil air dengan timba. Kemudian gaya dorong. Nah, contohnya orang yang mendorong mobil yang mogok, orang yang mendorong meja, dan berbagai hal lainnya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, gaya itu bisa mempengaruhi gerak benda. Iya. Nah, pengaruh gaya terhadap benda yang pertama itu gaya menyebabkan benda diam menjadi bergerak.
Kemudian gaya menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Kemudian gaya menyebabkan benda berubah arah. Kemudian gaya menyebabkan benda bergerak lebih cepat. Kemudian gaya mengubah bentuk benda. Nah, itulah pengaruh gaya terhadap benda di sekitar kita, anak-anak. Kamu bisa lihat ya. Nah, we finish our lesson today. Nah, untuk anak-anak di rumah, silakan let's do our homework. Page 40 until 41, number 4, 5, and 6. After you do it, send it to your main teacher. Okay, now we want to close our lesson. Let's pray. Lord Jesus, thank you for your blessing. Now we want to close our lesson, and now we will continue to the next activity. Please bless us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Everybody say amen. See you and God bless you, students. Bye-bye.